Kita lanjut soal nomor 6. Sebelum Presiden Soekarno ditawan oleh pihak Belanda pada agresi militer Belanda II, Presiden telah memerintahkan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Tujuan pembentukan PDRI adalah A. Untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia walaupun ibu kota telah dikuasai oleh Belanda. B. Memancing pasukan Belanda agar keluar dari ibu kota Republik Indonesia. C. Memecah belah kekuatan pasukan Belanda. D. Melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia. E. Agar rakyatnya tidak kehilangan arah. Oke, jadi Presiden Soekarno sudah mengambil ancang-ancang jika suatu saat ada suatu negara yang ingin merebut Indonesia kembali. Jadi beliau membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Tujuannya adalah A. Untuk menjaga kebutuhan Republik Indonesia walaupun ibu kota telah dikuasai oleh Belanda. Jadi Soekarno ingin di Indonesia itu keutuhannya tetap terjaga walaupun ibu kotanya nanti dikuasai oleh Belanda. Ibu kotanya pada saat itu di Yogyakarta. Lanjut ke soal nomor 7. Tindakan yang dilakukan RI terhadap Belanda ketika perundingan mengenai masalah pengembalian Irian Barat macet adalah A. Pengusiran warga negara Belanda dan menarik diri dari PBB. B. Pernyataan perang terhadap Belanda dan NATO. C. Nasionalisasi perusahaan Belanda dan pernyataan perang terhadap pemerintah Belanda. D. Pengusiran warga negara Belanda dan pernyataan perang terhadap pemerintah Belanda. E. Pengusiran warga negara Belanda dan nasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, kita harus tahu nih pengertian dari nasionalisasi. Oh iya, sebelumnya untuk nomor 7 jawabannya C ya teman-teman, yaitu nasionalisasi perusahaan Belanda dan pernyataan perang terhadap pemerintah Belanda. Jadi, nasionalisasi adalah mengambil alih kepemilikan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Jadi perusahaan Belanda yang berdiri di tanah Indonesia itu kepemilikannya diambil oleh Indonesia. Nah, akhirnya Belanda marah, Indonesia juga marah. Oleh karena itu Indonesia menyatakan perang terhadap pemerintahan Belanda. Organisasi yang menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dalam masalah pengembalian Irian Barat yaitu UNPEA. Kepanjangan dari UNPEA adalah United Nations Temporary Executive Authority. Jadi nomor 7 jawabannya C. Kita ke soal nomor 8. Ketika shogun dari keluarga Tokugawa membuka Jepang untuk berhubungan dengan dunia luar, muncul pemberontakan yang dilakukan oleh para daimyo. Hal ini disebabkan karena para daimyo menganggap shogun telah A. bekerja sama dengan bangsa-bangsa asing, B. tunduk terhadap perintah bangsa-bangsa asing, C. memberi kesempatan kepada bangsa asing untuk memasuki wilayah dan menguasai Jepang, D. merasa kurang mampu berhadapan dengan bangsa-bangsa asing, E. hilang kewibawaannya di mata bangsa asing. Jadi, berdasarkan perjanjian Shimoda yang ditandatangani Shogun Yoshinobu, pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk bangsa asing. Keadaan ini memunculkan pemberontakan para daimyo, terutama dari keluarga Choshu dan Satsuma, yang menganggap bahwa shogun telah menjual tanah airnya kepada bangsa asing dan tunduk kepada bangsa asing. Jadi, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah B. Perjanjian Shimoda ditandatangani oleh Shogun Yoshinobu yang membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk bangsa asing. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Inflasi yang sangat berat yang menimpa negara Republik Indonesia pada awal kemerdekaan bersumber pada keadaan A. Kas negara Republik Indonesia yang masih kosong. B. Peredaran mata uang rupiah tidak terkendali. C.
C. Barang-barang kebutuhan pokok masyarakat menghilang dari peredaran. D. Pengeluaran negara Republik Indonesia tidak terkendali. E. Pemerintah Jepang memaksakan kehendaknya untuk menambah peredaran mata uang. Jadi, negara terakhir yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan, mata uang yang masih beredar di Indonesia adalah mata uang Jepang, yaitu yen. Dan pada saat itu, Indonesia belum punya mata uang sendiri. Jadi, untuk nomor 9, jawabannya adalah E. Pemerintah Jepang memaksakan kehendaknya untuk menambah peredaran mata uang. Nomor 10, berdasarkan peninggalan kebudayaan dan bahasa, maka bangsa-bangsa di Asia Tenggara berasal dari rumpun bangsa yang sama, yaitu A. Melanesia, B. Melayu Austronesia, C. Mongoloid, D. Melayu Polinesia, E. Austro-Melayu. Jadi, untuk nomor 10 jawabannya adalah B. Melayu Austronesia. Nah, Melayu Austronesia masih termasuk subras dari ras Mongoloid.